Kemarin sudah saya sampaikan apa itu ghasab, yaitu menguasai hak milik orang lain tanpa seizin orang tersebut. Wasirqah atau mencuri, termasuk diantaranya adalah merampok, termasuk dengan cara-cara apapun ya. Ini kan macam-macam nih sekarang nih. Ada yang pakai hipnotis, ada yang pakai apa Bu? Obat bius, ada yang penipuan dan lain sebagainya. Wal khianah atau berkhianat terhadap amanat yang sudah diberikan kepada kita, itu juga adalah merupakan hal yang menjadikan apa yang kita miliki atau baik yang masuk ke perut kita ataupun yang kita punya dari harta kita menjadi harta yang haram. Wal khianah. War riba juga menjadi haram dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara syariat, seperti misalnya riba. Riba itu apa sih? Riba itu teman-teman sekalian, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua hutang piutang yang mendatangkan kemanfaatan bagi si yang pemberi hutang, maka itu adalah riba. Ada orang hutang sama kita, baik dari sisi dianya atau dari sisi kita. Ya, ada orang si A datang kepada si B. Dia bilang misalnya, B, pinjemin saya duit dong. Saya gitu ya, pinjemin saya duit, kamu pinjemin saya 10 juta, nanti saya bayarnya 11 juta deh. Atau nanti saya bayarnya 12 juta. Kalau saya bisa bayar bulan depan. Kalau saya nggak bisa bayar bulan depan, saya bayar bulan depannya lagi, saya bayar 14 juta. Dan seterusnya. Selagi saya belum bisa bayar, setiap bulannya kamu saya kasih 2 juta. Itu yang namanya riba. Itu yang namanya riba. Kullu qardin jarra naf'an. Semua utang piutang yang mendatangkan kemanfaatan bagi si pemilik hutang, maka itu adalah riba, dengan syarat dijanjikan di awal. Baik dijanjikannya itu secara materi, uang, atau barang-barang yang lain, atau kemanfaatan, itu juga riba. Kemanfaatannya itu juga riba. Misalnya kayak begini, kamu utangin saya deh, gitu ya, 10 juta mau saya pakai buat beli mesin jahit misalnya kayak gitu. Tapi utang nih, bukan modal usaha, bukan. Tidak ada perjanjian modal usaha. Nanti saya akan sampaikan bagaimana sebuah qirad namanya menjadi halal. Itu namanya sistem bagi hasil yang orang-orang sekarang suka sebut. Ya, apa saja persyaratannya untuk dia menjadikan dia menjadi halal. Ini utang biasa gitu misalnya. Saya utangin saya misalnya 10 juta gitu ya. Nanti setiap bulan saya akan jahitkan buat kamu baju, nggak usah pakai bayar ongkos jahitnya. Itu kan bukan berupa uang, begitu ya, berupa jasa. Bahannya dari kamu, saya yang jahitin, tapi kamu nggak usah bayar. Itu juga kemanfaatan tersebut menjadikan haram. Hukumnya akhirnya jadi haram, termasuk bagian dari riba. Apapun bentuknya, gitu ya. Makanya kalau misalnya ada orang utangin saya kasih motor, barang jaminan. Kamu pakai deh motornya selagi saya belum bayar utang saya. Itu pinjaman motornya tersebut jatuhnya riba. Kalau dimanfaatkan, kalau dia pakai, jatuhnya riba. Gitu. Sebab kullu qardin jarra naf'an. Semua utang piutang yang mendatangkan kemanfaatan, fahuwa riba. Misalnya kayak gini, kamu utangin saya 1 juta. Setiap hari Senin atau setiap hari Minggu saya akan datang ke rumah kamu, bersihin semua rumah kamu sampai saya bisa bayar utangnya. Udahlah, saya nggak akan kerja lagi di rumah kamu, setiap seminggu sekali bersihin. Itu jatuhnya riba, teman-teman sekalian. Baik itu berupa materi, uang seperti yang saya sampaikan, ataupun berupa jasa, ataupun berupa kemanfaatan apapun yang orang tersebut berikan kepada kita sebagai perjanjian
perjanjian saat berhutang. Kelebihan, baik kelebihannya berupa uang sekali lagi, ataupun berupa barang, ataupun berupa jasa, semuanya termasuk bagian dari riba. Termasuk bagian dari riba. Selama kamu utangin saya akan jagain anak kamu. Misal, jatuhnya riba. Penjagaan anaknya tadi ini. Waduh, bener-bener ya. Kullu qardin jarra naf'an. Teman-teman tahu, sampai-sampai Imam Abu Hanifah dari hati-hatinya, kalau ada orang lagi punya utang sama dia, beliau nggak akan lewat di naungan rumah orang tersebut. Nah, ini sih nggak haram hukumnya sebenarnya, cuman beliau dari hati-hatinya. Paham maksud saya? Kalau sore-sore kan rumah kan ada bayangannya. Kalau sore-sore atau pagi-pagi gitu kan, ketika matahari di sebelah mana kan rumah kan ada bayangannya. Bayangannya itu kan teduh untuk kita lewatin, apalagi kalau pas matahari lagi terik-teriknya, gitu ya. Imam Abu Hanifah kalau ada orang punya hutang sama dia, beliau mendingan jalan jauh, asalkan nggak lewat di naungan orang tersebut karena khawatir takut termasuk bagian dari riba. Mengambil manfaat dari naungan rumahnya orang itu. Padahal itu sih sebenarnya bukan masuk riba, nggak ada apa-apaan. Memang namanya orang lewat mah tidak merasa terganggu dengan si rumahnya, si orang rumahnya kan nggak merasa terganggu apa-apa. Sampai segitu tuh Imam Abu Hanifah ketika beliau menjaga diri dari perbuatan riba. Kecuali nih ya, riba ini masuk riba ini tadi yang saya sampaikan kalau dijanjikan di depan. Kalau dijanjikan di depan. Tapi kalau enggak dijanjikan di depan, sama sekali. Saya datang kepada kakak saya, atau kakak saya dia datang sama saya. Saya soalnya nggak suka utang. Kakak saya datang sama saya misalnya, nggak suka utang bukan berarti nggak punya utang ya. Nggak suka utang, nggak suka berhutang. Jadi misalnya gitu, utangin saya dong, gitu ya, misalnya gitu. Terus saya utangin, nih kakak saya nih misalnya 10 juta. Jalanlah dia bawa bawa uangnya tersebut, gitu ya. Jangan 10 juta deh, kurang banyak ya. Kan contoh ini 1 miliar 100 juta misalnya gitu. Dapat 5 bulan, 10 bulan kemudian dia bayar. Gitu. Nih saya bayarin 100 juta yang kemarin. Terus dia bilang, tapi saya juga banyak dapat rezeki loh dari uang itu. Alhamdulillah, gitu ya. Saya boleh kan ngasih hadiah. Ya kasih hadiah 10 juta misalnya. Dari 100 juta tersebut dia kasih hadiah 10 juta. Itu halal hukumnya, malah bagus. Katanya Nabi Muhammad SAW, termasuk sempurnanya iman seseorang, Islam seseorang, termasuk sempurnanya Islam seseorang adalah ketika dia membayar hutang, dia melebihkannya kepada orang tersebut. Termasuk kesempurnaan iman seseorang. Namanya orang dihutangin, orang berbuat baik kan sama kita, gitu ya. Kita udah berhutang sama orang lain kan, namanya orang itu kan yang mau menghutangi kita kan orang udah berbuat baik sama kita. Dia nggak minta tambahan, dia nggak bisa kelebihan. Masa sih kitanya nggak tahu diri nggak kita lebihin gitu loh maksudnya. Hadiah aja dengan syarat tidak dijanjikan di depan. Kalau udah dijanjiin di depan, baik oleh yang mau menghutangi atau oleh orang yang mau berhutang, sama-sama jatuhnya riba. Oke deh, kamu saya pinjemin nih 100 juta, tapi nanti bayarnya 110 juta ya, jatuhnya riba. Gitu. Jadi kalau ada akad di depan tuh, kelebihannya itu namanya riba. Kelebihan yang karena berhutang itu namanya adalah riba. Jelas ya? Kita jualan baju nih ceritanya nih. Nih ya. Ini harganya 100.000. Terus dia bilang, "Kalau saya berhutang bayarnya bulan depan berapa dong?" Ya kalau gitu 105.000. Lah 5.000-nya tuh apa namanya kalau bukan riba? Jelas ya? Jelas ya. Tapi kalau misalnya dibalik, nggak riba jatuhnya. Misalnya kayak gini. Ini baju harganya 105 juta bayar bulan depan.
Kan gitu nih ceritanya. Dia memang jualnya jual tempo. Kan banyak juga orang kayak gitu ya. Jualnya kredit. Ini ya, ini harganya 105.000 nih. Bayarnya boleh sampai dengan sebulan. Sebulan ya bayarnya gitu. Bulan depan pokoknya udah lunas. Harganya 105.000. Terus ada orang, "Kok saya mau belinya kontan aja deh." Misalnya kayak gitu. "Oh ya nggak apa-apa. Kontan kamu saya kurangin 5.000." Itu nggak apa-apa. Diskon 5.000 nggak jadi masalah. Tapi kalau karena hutang menjadi lebih, itu dia yang jadi haram. Jelas ya. Makanya kenapa saya sampaikan, kalau kita mau kredit barang, gimana caranya biar halal, itu jadikan satu harga. Sebab ketika menjadi dua harga, hukumnya menjadi riba. Kalau kontan 500.000, kalau bayarnya per bulan 6 bulan, sebulannya 100.000, jadinya berapa? 600. Halo, nggak ikutan ngitung. Yang jawab berapa orang doang? Ini barang harganya 500.000. Kalau mau belinya kredit gitu ya, bayarnya 6 bulan, setiap bulannya 100.000. Jadi berapa? 600. 100-nya apa namanya? Riba. 100-nya namanya riba. Kullu qardin jarra naf'an. Semua piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang menghutangi, fahuwa riba, maka itu adalah riba. Gimana caranya biar nggak jadi riba? Sebagian barang, teman-teman sekalian, sebagian nih, memang kita nggak bisa kalau nggak berhutang. Ada sebagian orang yang bahasanya seperti itu. Nggak punya rumah kita kalau nggak kredit. Nggak punya mobil kita kalau nggak kredit. Siapa juga yang bisa sekali beli barang 200 juta. Nah kita gajinya cuma 10 juta, misalnya kayak gitu ya. Kalau bayarnya sebulan 2 juta, kita masih bisa deh bayarnya. Begitu kan ya? Jadi gimana tuh? Maka mereka pun membeli dengan cara kredit. Haram tuh? Enggak juga, asalkan caranya bener. Makanya teman-teman saudara sekalian, kenapa kita harus belajar? Karena seperti itu. Sampai-sampai, jadi gini nih, masalah riba itu, masalah haramnya riba, seringkali masalahnya hanya pada pengetahuan. Kalau kamu ngerti caranya, jatuhnya nggak riba. Kalau kamu nggak ngerti caranya, jatuhnya riba, jatuhnya haram. Makanya sampai-sampai Sayyidina Umar bin Al-Khattab ngasih pengumuman di pasar-pasar. Man lam yafqah fi dinina fala yabi' fi suqina. Kata Sayyidina Umar. Man lam yafqah fi dinina fala yabi' fi suqina. Siapa yang nggak ngerti hukum fikih dalam tata cara jual beli agama kita, jangan jual beli di pasar-pasar kita. Diharamkan sama beliau jual beli di pasar-pasar kalau nggak ngerti hukumnya. Akhirnya keren. Orang-orang di pasar-pasar pada pinter-pinter, pada ngerti-ngerti hukumnya, hukum-hukumnya. Teman-teman sekalian, Habib Umar bin Hafid bercerita di pasar di Tarim, zaman-zaman 30 tahun yang lalu, kata Habib Umar, zaman-zaman beliau kecil, itu antara sesama pedagang murojaah kitab Minhaj. Antar sesama pedagang, murojaahnya kitab Minhaj. Bukan Minhajul Abidinnya Imam Ghazali, bukan. Tapi kitab Minhaj dalam ilmu fikih, Minhajut Thalibinnya karyanya Imam An-Nawawi alaihi ridwanallah. Subhanallah. Dan itu kitab yang sekarang dipelajari di tingkat terakhir orang belajar di Darul Mustafa. Pondok pesantrennya Umar bin Hafid, pondok masih kelas terakhir, anak yang pinter-pinter tuh, calon-calon ustazahnya, belajarnya kitab Minhaj, Minhajut Thalibin, karyanya Imam An-Nawawi itu. Itu dulu kitab yang sama itu dipelajarin, dibuat sebagai cara, maksudnya tapi katanya imam ini di dalam kitab itu, katanya imam ini dalam kitab itu tuh dipelajarin, dijadikan bahan inian murojaah, bahan diskusi oleh para pedagang-pedagang di pasar di kota Hadramut. Semuanya pada alim, semuanya pada ulama maksud saya ya. Semuanya berilmu, semuanya saling mengingatkan dengan kehalal, keharaman dan lain sebagainya. Subhanallah. Sampai katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sukul muslimin kamusallal musallin. Oh indahnya orang Islam, pasarnya aja kayak masjid kata beliau. Pasarnya aja kayak tempat sholatnya orang Islam. Sukul muslimin kamusallal musallin. Pasarnya orang Islam bahkan setara masjid,
bagi orang yang sedang sholat. Masya Allah. Gitu. Nah sekarang ngeri nih pasar-pasar kita nih. Jangan kata di pasar sekarang. Kita ngeliatin di masjid, bahkan di majelis gitu ya. Orang jual belinya udah nggak pakai ilmu. Waduh, serem bener. Orang akhirnya ngerjain yang haram dari riba dan lain sebagainya, bahkan di tempat-tempat yang dimuliakan karena mereka tidak mengerti ilmunya. Yuk kita balikin umat Islam biar pada ngerti ilmunya. Dimulai dari ibu-ibu yang ada di sini, biar pada paham yang mana yang riba, yang mana yang bukan riba, gitu ya. Jadi masalahnya seringkali di akad. Caranya gimana? Biar jadi nggak jadi riba untuk urusan utang piutang tadi ini ya. Jual beli yang kredit itu, caranya berjual belilah dengan satu harga. Berjual belilah dengan satu harga. Misalnya, dia lihat mobil, bagus nih, harganya berapa? Saya mau belinya dengan 2 bulan atau dengan 2 tahun. Saya bayar tiap bulan aja deh Pak. Saya emang nggak sanggup nih kalau belinya kontan. Saya mau beli kredit. Berapa harganya? Kan gitu. Berapa harganya gitu? Saya mau belinya kredit. Berapa harganya? Nanti kan dihitungin sama dia. Harganya sekian. Udah kita beli dengan cara kredit. Jadinya kan satu harga. Kita beli misalnya 240 juta. Akan kita bayarkan dalam masa 2 tahun. 1 tahunnya sebanyak 10 juta. Iya dong? Iya benar. Benar ya? 1 juta apa 10 juta? 10 juta. Kan begitu tuh. Selama masa 10 juta sebulannya kita bayar 10 juta, dalam waktu 2 tahun kan genap tuh 240 juta. Gitu ya. Dan gak ada masalah ketika kamu sanggup membayarnya kemudian dalam waktu gak nyampe 2 tahun. Ribet nih, punya utang mulu nih. Kita dapat rezeki, kita mau lunasin aja. Lunasinnya berapa? Ya sisanya tetap dalam 240 juta tersebut. Kalau kemudian orangnya bilang, oh kamu lunasin lebih awal, saya diskon, gak jadi soal. Tapi karena kita belinya dengan satu harga. Jelas ya. Nah itu dengan cara yang seperti itu jadi halal. Beneran nih Ustazah, masalahnya riba itu segitu dosa besarnya itu cuman masalah sama akad. Bener teman-teman serius sekalian, cuman masalah dalam akad. Dalam urusan jual beli nih, semua masalahnya hanya pada akad. Dan itu diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Bukan kita mau cari hilah itu hilah apa? Alasan pembenaran. Enggak. Maksudnya kayaknya yang kayak tipu daya aja gitu ya, bikin yang haram jadi halal gitu. Enggak, kita enggak mengharamkan sesuatu yang halal. Masalah riba itu seringkali memang ada pada akadnya. Nabi Muhammad pernah satu waktu mendapati tamr Khaybar. Tamr itu kurmanya Khaybar tuh bagus-bagus gitu. Nabi dikirimin kurma Khaybar. Nabi lihat kurmanya tuh gede-gede gitu, kayak kurma Tunis, kayak kurma apa tuh, Majul yang sekarang itu ya, besar kurmanya Khaybar. Nabi kemudian Nabi ngerasa seneng gitu, kagum gitu sama kurma itu. Nabi kemudian nanya gini, aku lu tamr Khaybar hakada? Kata Nabi, emang semua kurmanya Khaybar kayak gini ya? Kata yang ngasih, oh enggak Rasulullah, kita beli kurma ini dengan 2 kali beratnya kurma lain. Kurma Khaybar nggak semuanya kayak gini. Ini yang kualitas terbaik. Kami membeli ini dengan 2, misalnya kita beli ini 1 kilo dengan 2 kilo kurma yang lain. Dengan 2 kilo kurma yang lain. Gitu ya. Katanya Nabi Muhammad, la taf'al hakadha fa innahu riba. Kata Nabi, oh kalian nggak boleh kayak begitu. Itu riba namanya. Menjual dengan barang nggak sama tuh namanya riba. Bal, diajarin sama Nabi Muhammad. Bal, kata Nabi Muhammad, akan tapi kalau kalian mau halal, kayak tadi nih, saya ajarin kan, itu kalau kalian belinya dengan 2 harga haram. Caranya nggak apa-apa, silakan kalian kredit, tapi akadnya, waktu transaksinya dengan 1 harga. Perkara kalian bisa membayarnya lebih awal itu urusan belakangan, tapi harus dengan 1 harga, gitu. Nabi kemudian ngajarin, katanya Nabi Muhammad, bal bi hadza bikada wa bi hadza bikada. Kata Nabi Muhammad, kalian kalau kepengen halal, jual ini dengan harga sekian, jual ini dengan harga sekian. Kan sama aja padahal.
ujung-ujungnya sama aja. Ini dibeli dengan 2 kalinya ini, tapi kan akadnya jadi beda. Ini berapa Pak kurmanya Pak? Padahal nih biasanya siang ini mau beli dengan kurma yang itu 2 kilo, yang ini 1 kilo, gitu ya. Tapi Nabi tuh ngajarinnya kalian jangan langsung dibeli ini sama ini, nggak boleh, itu jatuhnya riba kata Nabi. Terus gimana Rasul? Gini nih, diuangin aja kata Nabi. Ini kurma sekilo berapa? Misalnya gitu ya. Ini kurma sekilonya 50.000, misalnya kayak begitu. Oh iya, ya udah deh, saya beli ya 50.000. Ya. Kan gitu nih, udah nih, jadi milik dia kan. Habis itu kita beli kemudian. Kalau kurma yang itu berapa? Ini 50.000 2 kilo. Ya udah deh, saya beli deh 50.000 2 kilo. Tadi kan kamu belum bayar. Duit yang itu saya bayarin ya buat beli ini. Kan sama aja. Duitnya bahkan gak ada, tapi itu jadi halal. Kenapa? Karena akadnya dengan beda-beda akad. Yang ini diakadin dengan uang, udah beres, sah. Yang itu juga diakadin dengan uang, udah beres, sah juga. Walaupun pada prakteknya akhirnya sama aja. Ini ditukar jadi pemilikannya si ini tukar jadi pemilikannya si ini. Kayak begitu. Itu kita mesti ngerti hukum-hukumnya segala sesuatu teman-teman sekalian. Biar nggak terjatuh kepada perkara riba. Beli emas. Nah ini. Emas sama emas itu harus dengan duit dulu, kalau enggak jatuhnya haram. Enggak boleh tukar emas pakai emas kecuali dengan berat yang sama dan di waktu yang ada takobut namanya, ada serah terima di majelis yang sama juga. Tapi kalau misalnya yang seperti banyak orang lakukan sekarang, begitu ya, kurmanya tuker tambah, kan banyak yang kayak gitu. Kurma, gelang misalnya gitu ya, udah nggak demen nih sama modelnya nih, bang, tuker dong bang, modelnya udah nggak suka, udah lama nih. Ini kan ditimbang. Oh ini beratnya 5,5 gram. Kamu boleh deh pilih nih yang gramnya misalnya cuman 4,5 gram. Gitu kan, dijajarin sama dia 4,5 gram. Kita ambil, yaudah bang ya, saya tuker ini sama ini, saya beli itu sama ini. Yang itu 5,5 gram, yang ini 4,5 gram. Sama-sama riba, tapi tetap jatuhnya riba. Nggak boleh. Termasuk, nah ini sering banget terjadi. Kalau lagi mau mudik, uang sama uang ditukar, uang baru sama uang lama. Uang baru pecahan 5 ribuan, ya, karena mau bagi-bagi nih di kampung, gitu kan. 100.000, 1 juta misalnya. 1 juta kita mau tukeran jadi 55 ribuan, begitu kan ya, pecahan 55 ribuan. Kita bayarnya mesti 1.020.000, 1.030.000, gitu kan ya. Kita dapat duit baru senilai 1 juta. Itu hukumnya riba. Kan belum tahu. Ya, kalau belum tahu nggak ada hukum. Ini saya kasih tahu makanya. Jatuhnya riba. Terus gimana tuh kalau kayak begitu? Tuker sendiri aja di bank. Lain kalau kayak begini, nih bang ya, saya tuker ya 1 juta, misalnya gitu ya. Kita ambil 1 juta, kasihin, set. Habis itu kemudian, nih hadiah, udah capek-capek pergi ke bank nukerin daripada saya ngantri. Ini saya kasih hadiah 30.000, sama aja, dia dapat 1.030.000, sama aja, gitu kan ya. Tapi karena bener akadnya, kita jatuhnya jadi tidak riba. Sama halnya dengan yang tadi nih, saya mau kasih tahu caranya halal. Ada orang hutang sama kita 10 juta. Dia kemudian ngasih motor sebagai jaminan, ya. Kalau kemudian nih selama saya nggak bisa bayar, selama saya belum bayar hutang saya, motornya pakai aja. Itu jatuhnya adalah riba karena masuk dalam akad. Kenapa dia minjemin motor? Karena pakai riba. Caranya gimana? Bikin 2 akad, begitu kan ya? Ini jaminannya motor, set, udah selesai nih, selesai, beres, udah selesai. Terus dia nanya gitu kan, tunggu dulu ya. Kalau motor kamu nih selama ada di rumah saya pinjem boleh nggak? Saya pinjem, boleh nggak? Ada motor kamu di rumah, bukan karena kamu berhutang, cuma ada motor di rumah nih.
Kalau kamu titipin di sini, saya pakai, saya pinjem gitu, boleh apa enggak? Kalau dianya bilang iya boleh, itu jadi halal. Kenapa? Sebab jatuhnya dengan 2 akad. Akad jual beli udah selesai, akad jual beli dengan ngasih barang gadean, kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah akad pinjam motor tadi ini gitu. Jelas? Nah, masalahnya cuma pada akad, teman-teman sekalian. Sekarang saya mau sampaikan mengenai kirot. Ada kirot, ada musyarakah. Enak ya, biar pada ngerti ya. Ada namanya kirot, ada namanya musyarakah atau syirkah, atau biasa disebut dengan istilah koperasi. Ada yang namanya istilahnya kerjasama atau bagi hasil atau kerjasama ya. Yang tadi jelas ya, hutang piutang kalau mendatangkan kelebihan jatuhnya adalah riba. Nah sekarang saya sampaikan mengenai kirot. Ada yang namanya kirot, bahasa Arabnya begini. Kalau yang tadi yang hutang itu qard, nggak pakai alif, ini kirot. Ada lagi namanya syirkah atau musyarakah, boleh istilahnya. Kirot ini biasa diistilahkan bagi hasil. Kalau ini biasa diistilahkan kerjasama atau koperasi. Oke. Ini hal yang menjadikan yang seperti riba yang tadi menjadi halal. Dengarkan dengan baik, biar gak ada kekeliruan. Kirot adalah satu pemilik modal, satu pemilik usaha, gitu ya. Atau 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang sampai dengan 100 orang gak jadi masalah. Ini yang namanya kirot. Yang namanya kirot ini ya, ada 1 orang pemegang usaha, ada 1 atau lebih orang, begitu kan, yang kemudian memberikan modal kepada orang tersebut, baik modal awal usaha atau modal meluaskan usaha. Jadi mau usahanya awal ataupun usahanya udah lama, begitu ya. Yang kemudian diberikan hasil dari setiap keuntungan ataupun kerugian dalam usaha tersebut, itu diperkenankan. Jelas ya. Dengan syarat, dengan beberapa persyaratan. Nih, contoh kasus. Misalnya gini, kakak saya kan punya usaha mau kena. Contoh kasusnya yang ada aja yang real, biar sekalian promosi. Gitu ya. Jadi dia misalnya punya usaha mau kena. Saya kemudian bilang sama dia, ini daripada uang saya nganggur nih, saya titipin aja buat sekalian gedein usaha. Dia bilang iya nih, saya juga lagi kekurangan modal buat beli bahannya biar sekalian dalam jumlah besar, misalnya gitu. Udah, saya kasihin 200 juta, misal nih ya, saya kasih 200 juta. Nah ini dia kemudian pakai buat modal usaha. Ada perjanjian di depan, nanti kamu saya kasih keuntungan depan. Itu namanya adalah kirot. Yang membedakan dia dengan qard, dengan hutang yang riba tadi itu, pokoknya mirip-mirip aja, gitu ya. Yang membedakannya adalah keuntungan tersebut harus sesuai dengan persentase keuntungan dan kerugian si pemilik usaha. Misalnya kayak gini. Jadi nggak dilihat jumlah duitnya, tapi dilihat berapa persennya dari hasil keuntungan. Itu yang menjadikannya halal. Itu yang menjadikannya jadi ada perbedaan jalan takwanya tuh di mana gitu, yang Allah ridhoin. Teman-teman sekarang misalnya kayak begini. Nanti keuntungannya kamu saya kasih gitu ya. 10% dari hasil
usaha misalnya, dari laba ataupun rugi gitu ya. Dari untung ruginya kamu saya kasih misalnya 5%, udah nggak usah banyak-banyak, bahkan 2% nggak apa-apa, 1% nggak apa-apa, tapi pakai persen. Misalnya 10%, bukan dari uang ya, bukan dari jumlah uang, bukan, tapi dari untung ataupun rugi. Sehingga kalau misalnya bulan tersebut itu untungnya besar, sehingga dia bisa beruntung misalnya 50 juta dari uang hasil usaha si 200 juta itu gitu ya. Dapat hasilnya misalnya 50 juta, kebanyakan 20 juta misalnya. Jadi 10%-nya berapa dia? 40 juta ya? 10%-nya berapa tuh? Dari 20 juta. Saya bilang 2 juta ya, oke. Jadi dia dikasih dalam sebulan itu misalnya keuntungan 2 juta. Bulan besoknya lagi untungnya cuma 10 juta. Dia dapat berapa? 1 juta. Bulan besoknya lagi ada orang bawa barangnya kemudian rugi. Ruginya misalnya 10 juta. Gimana tuh? Dia harus nombokin 1 juta. Gitu. Jadi resiko kerugian ditanggung bersama juga. Itu namanya kirot. Yang banyak terjadi dari sistem bagi hasil itu kan gak jelas usahanya apa, begitu ya. Gak jelas juga berapa kerugiannya, berapa persen dari keuntungan, gak jelas gitu. Nah terus Ustazah, kalau misalnya nih waduh ribet nih mesti ngitung gini gitu apa segala macam, itu gimana caranya biar jadi halal? Saling ridho. Misalnya, pokoknya nih saya kasih pinjaman 200 juta. Iya deh, nanti pokoknya saya hitung-hitung, insya Allah lah kalau ada keuntungan pastinya saya akan bagikan. Karena kan kita memang mengerjakan kirot gitu ya. Nah nanti dia silahkan bertakwa gitu. Silahkan untuk ngeliat-liatin keuntungannya dalam sebulan berapa gitu ya. Dia kemudian bagikan kepada orang tersebut, suka sama suka, saling ridho sama ridho, itu hukumnya menjadi halal, gitu ya. Kalau ada kerugian dia harus bilang juga, waduh rugi bener nih saya nih, sekarang ini ada barang begini begitu apa segala macam. Nah diminta, gimana nih kamu nih, gimana kalau kamu nanti buat bulan depan kalau ada keuntungannya saya kurangin jadinya keuntungannya dari buat nambelin yang untuk bulan ini. Ya nggak apa-apa. Jadi ada saling meridoin antara orang-orang tersebut, gitu ya. Jadi syaratnya si kirot ini bagi hasil, satu harus diketahui jelas usahanya, dan usahanya adalah usaha yang halal. Satu, ketahuan usahanya apa. Sementara kan kalau kita kan sistemnya sistem bagi hasil, tapi usahanya apa? Ya nggak tahu. Nah itu nggak bisa. Harus jelas usahanya. Iya, tunggu dulu. Satu, usahanya harus jelas. Dua, usaha yang jelas tersebut harus usaha yang halal. Ini usahanya apa? Ya kita jualan kecil-kecilan lah. Apaan? Ekstasi. Kecil-kecilan. Gitu ya, haram hukumnya jatuhnya. Yang gitu ya. Pokoknya semua yang haram ya haram gitu. Kemudian yang ketiga harus jelas pembagian laba rugi berupa persentase. Bukan dari nilai uang, akan tetapi dari untung rugi per bulannya. Nah pembagiannya nggak harus per bulan, terserah mau pembagiannya 2 bulan sekali, mau pembagiannya 3 bulan sekali, tapi sudah disepakati dari awal, gitu ya. Itu namanya adalah kirot. Jelas ya? Jelas, baik. Sekarang yang syirkah. Yang syirkah kayak gimana? Yang syirkah tuh, misalnya gini, Kak, buka usaha yuk Kak. Saya bilang sama Ustazah Khadijah, kayaknya kita ini nih Kak, kepengen beli pesawat pribadi ya Kak. Ayo Kak kita buka usaha Kak. Dagangan apa gitu Kak, biar bisa usaha beli pesawat pribadi misalnya gitu. Sekumpulan orang, 2 atau lebih orang yang sama-sama nanam modal, sama-sama berusaha untuk sebuah usaha, untuk sebuah perdagangan, kayak koperasi tuh, gitu kan?
Jadi kalau yang kirot ini ada pemegang uang, ada pemilik barang, ada yang usaha, ada yang modal. Kalau yang kirot, kalau yang syirkah sama-sama semuanya, gitu ya. Jadi A, B, C, D. Kalau yang tadi kan A sama B nih. Kalau ini misalnya A, B, C, D gitu ya. 4 orang ini semuanya sama-sama membuat satu usaha yang modalnya juga bareng-bareng. Bisa jadi nilai modalnya nggak sama. Boleh jadi nilai modalnya nggak sama. Mereka jalanin usaha bareng. Nggak harus keempat-empatnya ikutan kerja gitu. Tapi ada masing-masing bagiannya. Kayak begitu ya. Ada yang bagian mungkin pembukuan, ada yang bagian nyiapin barang, ada yang bagian apa, ada yang bagian marketing sesuai dengan usaha tersebut itu. Misalnya usahanya konveksi, misal anggaplah ya bikin baju. Jadi itu ceritanya ada 4 orang mau bikin konveksi, bikin batik kemeja batik misalnya kayak gitu. Yang satu bagian nyiapin kain. Enggak gitu kan? Ada 4 orang misalnya. Yang satu bagian bikinnya. Apaan aja sih Kak itu Kak? Saya bikin bagian bikinnya. Yang satu misalnya bagian marketing ya, udah sampai jadi gitu. Yang satu nyiapin bahan, yang satu bikin sampai dengan jadi. Dia mau pakai ini kok manggil tukang jahit, bawa mesin apa, pokoknya bagiannya si B, bagiannya si A beli bahannya, nyari bahannya di mana, ini apa segala macam pokoknya. Bagiannya si C misalnya pemasaran begitu ya. Bagiannya si D misalnya ngapain? Pembukuan gitu ya. Nah ini masing-masing dengan pekerjaannya. Nah itu silakan didiskusikan mana yang pekerjaannya lebih banyak, mana yang lebih membutuhkan ilmu, mana dibagi masing-masing gitu. Misalnya kalau mereka mau bagi rata aja juga nggak apa-apa. Jadi masing-masing mendapatkan 1/4 dari keuntungan. Kan gitu ya. Kalau 4 orang kan berarti masing-masing 1/4 dari keuntungan dari laba rugi. Laba mereka dapat, rugi juga mereka tanggung bersama-sama. Nah masalah modal ya tergantung nanti. Yang dapat keuntungan dibagi juga sesuai dengan modalnya. Yang modalnya banyak kan ngasih modal juga tuh buat beli bahannya, buat beli apanya. Nah itu sih yang pemilik modal banyak kan dia tentu saja juga mendapatkan lebih banyak, tapi semuanya dibagi per prosentasenya. Gitu, masing-masingnya gitu ya. Yang kerjanya dapat, yang punya uangnya, pemilik modalnya juga dibagi semuanya. Misalnya si A kerjaannya begini, dia punya modal sekian, dapatnya misalnya 30%. Si B misalnya karena dia modalnya nggak terlalu banyak, pekerjaannya juga lebih ringan daripada si A, dia dapat misalnya 20%. Seperti itu. Si C misalnya modalnya yang paling gede, dia juga yang paling kerjanya banyak, disepakati dia dapat misalnya 40%. Si D cuman bagian nulis-nulis doang, modalnya juga nggak terlalu banyak, misalnya dia dapat 10%. Disepakatin. Jadi setiap kali sebulan sekali langsung dibagi set gitu ya. Kalau bagian zakat itu juga dihitungnya sebagai satu usaha yang kemudian langsung dikeluarkan zakatnya sebelum menjadi kepemilikan untuk masing-masing orangnya. Sebelum dibagi sudah harus dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu. Gitu. Jelas ya? Itu syirkah, itu kirot. Kalau kita ngerti hukumnya, menjadikan segala sesuatu menjadi halal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita Islam ini, insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ngerti sama masalah-masalah dalam agama ini ya. Baik. Kalau nggak sesuai, hukumnya jatuhnya adalah riba. Nah, bank-bank yang ada sekarang ini, ibu-ibu sekalian, nggak terlalu banyak perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariat. Karena ketaatan bank syariat terhadap syariat pun ini kan bisanya menjadi halal kan kalau sistemnya seperti ini, sistem bagi hasil. Makanya mereka kan istilahnya bukan bunga lagi, tapi bagi hasil. Kan istilahnya bukan bunga. Kalau di bank konvensional lebih jelas malahan bunga gitu ya. Udah haram tuh udah.
gitu kan. Nah kalau yang sistem bagi hasil, kalau di bank-bank syariat kita deposit, kita pinjemin uang gitu ya, kita taruh uang sebagai bentuk nabung, itu kan dia sistemnya kan sistem bagi hasil. Jadi nanti setiap sebulannya itu kan ada keluar bagi hasil sekian gitu. Emang teman-teman tahu dia bikin usahanya jadi apa? Enggak tahu. Berapa persen daripada uang yang kita masukkan, tahu berapa? Nggak tahu gitu. Karenanya kemudian mereka sendiri mengatakan bahwa ketaatan kami terhadap syariat baru mencapai 24%. 24. Artinya nggak taat sama syariatnya berapa itu? 76%. Bagaimana bisa menjadi halal gitu. Tapi kalau ditanyain mendingan mana? Ya mendingan yang ada taatnya daripada yang nggak ada taatnya. Lah terus gimana nih Ustazah? Menurut saya nggak usah hutang piutang dengan bank. Kalau sekedar untuk nyimpen duit gitu ya, karena kan kalau nyimpen uang di rumah memang kalau sedikit sih 1 juta 2 juta oke, gitu ya. Kalau kemudian 800 juta nyimpen di rumah, ditaruh di apa? Masalahnya gitu. Kita mau taruh di atas atap takut dimakan tikus. Iya gitu. Hah? Bawa kasur. Bawa kasur. Dimakan rayap tahu-tahu. Gitu ya. Nah itu jadi gimana nih kalau kayak gitu modelnya gitu. Kalau kayak gitu permasalahannya, silakan simpen di bank, bukan sebagai tabungan tapi sebagai tempat menyimpan uang. Apalagi dengan kondisi sekarang memudahkan kita untuk adanya transaksi mentransfer uang. Kan gitu ya? Nah itu gimana tuh? Ya udah nggak jadi masalah dengan syarat kamu jangan pakai bunganya. Bunganya jangan kamu pakai buat makan dan jangan sengaja menuju bunganya. Kenapa kamu simpennya di situ? Soalnya bunganya lebih besar. Nah itu apa? Kalau kayak gitu akhirnya kemudian jatuhnya sebagai riba gitu. Uangnya dipakai apa nih? Uangnya juga jangan dikasihin ke banknya juga ya, nggak bisa juga kan kayak gitu ya. Nah si uangnya itu teman-teman sekalian kasihkan kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan darurat. Kalau lagi ada bencana alam yang sampai iya orang sakit sekarang ditanggung BPJS ya. Tapi kalau misalnya yang sakit yang harus dioperasi, kalau nggak dioperasi meninggal gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, yang di bawah-bawah jembatan, orang-orang yang memang dalam keadaan seperti itu yang haram pun menjadi halal. Kan ada orang darurat, kita kalau lagi dalam keadaan darurat kan yang haram jadi halal. Orang kalau nggak minum mati, dia boleh minum minuman keras sebatas yang diperlukan untuk bikin dia jadi bertahan hidup aja, gitu. Orang kehausan di gurun, yang udah pingsan, nih kalau nggak minum nih mati nih. Sementara yang ada minumnya adalah minuman keras misalnya. Nah kalau kayak begitu udah silahkan dikasih minum dari yang haram tersebut, gitu ya. Gitu itu namanya riba, itu namanya qirat, itu namanya syirkah. Nah khianat itu apa? Khianat itu adalah meletakkan sesuatu. Khianat itu lawannya amanat. Amanat adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan posisinya. Kalau uang zakat posisinya apa? Posisinya diberikan kepada mustahiquz zakat, kan gitu. Nah, ketika ada uang zakat dipakai buat hal baik misalnya, dipakai buat sumbangan maulid. Uang zakat dipakai buat nyumbang maulid. Bukan salah nyumbang maulidnya benar. Masalahnya adalah meletakkan uang zakat tidak pada tempatnya. Ini namanya khianat. Khianat adalah meletakkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya. Tempatnya dibagi sebagai warisan, malahan dikasih sebagai hadiah buat anak-anak yatim, misalnya kayak gitu. Bukan salah ngasih anak yatimnya, tapi masalahnya kamu pakai uang warisan yang seharusnya kamu berikan kepada saudara kamu, malah kamu bagi untuk anak yatim, gitu ya. Itu namanya khianat. Bahkan termasuk suamimu memberimu uang 500.000
buat ngasih saudara-saudaramu yang nggak punya, misal nih, atau buat urusan anak-anak. Kamu tilep buat beli lipstik baru, buat pergi ke salon, luluran, misalnya duitnya, itu namanya apa? Khianat. Sepakat ya ini ya. Jadi ibu-ibu pengkhianat atau bukan ini? Pengkhianat atau bukan deh? Nilep uang suami. Terus gimana Ustazah kalau udah terlanjur? Minta maaf. Minta ridho. Minta ridho sama suaminya. Gitu ya, itu khianat. Oh serem, teman-teman saudaraku sekalian, serem urusan khianat ini, serem. Ngeri urusan khianat ini, ngeri. Sampai-sampai katanya Habib Umar bin Hafid, beliau bilang, kamu mau nakar keimanan seseorang, jangan lihat sholat malamnya, jangan lihat puasa sunnahnya. Hadapkan ia pada uang, kamu akan tahu nilai seseorang. Bener banget. Katanya orang kayak gini, ya iya sih Ustazah, masa sih Ustazah urusan uang kita kagak ngerti Ustazah. Orang gila aja sama duit masih ngerti. Ya satu ada yang jawab lagi, Ustazah nggak tahu, orang udah mati nih Ustazah. Sama duit masih ngerti Ustazah. Wah ini berlebihan ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, itu dia tuh sama urusan uang. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah jaga kita untuk melihat yang bukan milik kita, dan dengan cara-cara yang haram kita sama sekali menjauhinya, seperti seseorang menjauhi makanan yang dia tahu beracun. Nah, ini Imam Ghazali nih dalam kitabnya memberitahu bahwa orang yang amanat terhadap harta yang haram itu dia melihat harta yang haram seperti orang melihat makanan yang beracun. Ibu-ibu sekalian, kalau misalnya kita nih ya, seseneng apapun sama kopi dan sehaus apapun kita sama kopi, kalau kemudian udah lagi haus banget dan kita hobinya kopi, ada orang ngasih nih sama kita nih, nih Ustazah kopi nih, saya penggemar kopi ya, terus ada orang ngasih kayak kopi nih, saya lagi nih kayaknya siang-siang sore-sore hari gini ngopi enak nih, kayaknya saya jadi melek gitu ya, bayang-bayang kopi, ada orang ngasih kopi, alhamdulillah gitu kan, tapi dibilang cuman kayaknya agak ada sianidanya Ustazah. Dikit Ustazah, dikit, tapi ada gitu sianidanya. Kayaknya mendingan haus aja deh. Kayaknya mendingan ngantuk aja nggak apa-apa saya daripada minum kopi yang beracun. Itu seharusnya cara pandang kita terhadap semua yang haram. Walaupun sepengen apapun kita, walaupun semiskin apapun kita, walaupun seperlu apapun kita terhadap uang, kalau kita tahu itu bukan milik kita, kalau kita tahu itu transaksinya diharamkan, kita melihatnya seperti melihat makanan atau minuman beracun tadi ini. Oh nggak akan saya sentuh. Dikit aja dikit. Mau nggak? Nih ada racunnya nih, mau dikit aja ini aja seujung sendok. Nauzubillah, kan begitu. Nauzubillah, enggak akan. Mau sedikit, mau apalagi banyak, sedikitnya aja kita nggak mau sentuh, gitu. Nah itu seharusnya cara pandang kita terhadap sesuatu yang diharamkan, yang bukan menjadi hak milik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Wa ghairu dzalik wallahu a'lam bishawab.